Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobrina Fitri, SPD MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Merangin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PGSD semester 4 dengan kode GSD 42201 berbobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan 2 ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, karakteristik, dan hakikat pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar, serta penerapannya dalam proses pembelajaran. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami kurikulum IPA SD, menganalisis karakteristik peserta didik, memilih pendekatan, model, strategi, metode, media, serta asesmen yang sesuai dengan pembelajaran IPA. Adapun capaian lulusan prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL 2 menguasai pengetahuan bidang studi sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, SPDP, dan PJOK. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaira yang sesuai dengan bidang keahlian. CPL 4 mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar. Capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan etis dalam mengikuti proses pembelajaran serta menyelesaikan tugas secara mandiri maupun kelompok. CPMK 2 menguasai konsep, karakteristik, tujuan, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip pembelajaran IPA di sekolah dasar. CPMK 3 menganalisis kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, model, metode, media, dan asesmen pembelajaran IPA SD secara logis, kritis, dan sistematis. CPMK 4 merancang perangkat pembelajaran IPA SD yang meliputi modul ajar, media, LKPD, dan instrumen asesmen sesuai karakteristik peserta didik dan kurikulum yang berlaku. CPMK 5 melaksanakan pembelajaran IPA SD melalui praktik atau micro-teaching dengan menerapkan model, metode, media, dan asesmen yang sesuai. CPMK 6 mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran IPA SD serta menyusun tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Merangin, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, dan juga PowerPoint interaktif. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek, individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS.
Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project based learning, problem based learning, contextual teaching and learning, dengan metode diskusi kelompok, studi kasus, demonstrasi, eksperimen, presentasi, simulasi atau micro teaching, dan refleksi pembelajaran. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi ahli dalam bidang pembelajaran IPA. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan materi pada pertemuan 7, yaitu media pembelajaran IPA SD. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini adalah pertemuan ke-7 kita. Masih ingat pertemuan ke-6 kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat? Masih ingat? Ya, pertemuan ke-6 minggu kemarin kita belajar tentang praktikum IPA SD. Ingat ya? Ingat. Oke, pertemuan ke-7 ini kita membahas tentang media pembelajaran IPA SD. Ada yang tahu media itu apa? Nah, ya. Kalau media itu adalah alat bantu menyampaikan informasi. Berarti segala sesuatu yang bisa menyampaikan informasi itu disebut media. Apakah di televisi, radio itu media? Ya, karena Karena dia alat bantu untuk menyampaikan informasi. Paham ya? Paham. Kita lanjut masuk ke media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Tadi kita tahu nih media. Media itu adalah alat bantu menyampaikan informasi. Nah, sekarang kita masuk ke media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Ada yang tahu? Media pembelajaran? Apa? Tadi alat bantu. Sekarang kalau ditambah dengan pembelajarannya. Segala sesuatu yang digunakan apa? Dalam proses pembelajaran. Nah, segala sesuatu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan informasi atau materi agar pembelajaran itu menarik, efektif, dan juga bermakna. Paham ya? Ya, namanya aja pembelajaran. Berarti media itu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oke ya? Kita lanjut. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu nih media pembelajaran. Kita masuk sekarang media pembelajaran IPA SD. Nah, ada IPA SD-nya. Sudah tadi nih kita tahu alat segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. Berarti tinggal ditambah IPA-nya. Berarti media pembelajaran IPA adalah segala sesuatu yang mendukung proses pembelajaran agar siswa memahami konsep sains mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Nah, dengan pendekatan yang konkret, visual, dan interaktif. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sebatas ini dulu? Tidak ada? Kita next ya. Oke, nah alat peraga, kita masuk ke alat peraga. Kalian tahu alat peraga itu apa? Tahu? Alat peraga, berarti kalau alat peraga, ingat, peraga berarti yang bisa diperagakan. Apa contohnya kalau alat peraga? Mikroskop, apa lagi? Magnet, apa lagi? Cermin, apa lagi? Ya, itu yang dinamakan alat peraga. Apakah media pembelajaran dan alat peraga itu adalah hal yang berbeda?
Tidak. Tidak atau beda? Beda atau sama? Beda. Beda. Di mana bedanya? Kalau media apa? Alat peraga apa? Nah, kalau alat peraga? Oke, Ibu jelaskan. Kalau media itu alat peraga ya, alat peraga itu bagian dari media. Alat peraga itu bagian dari anaknya itu alat peraga. Misalnya alat peraga itu adalah media pembelajaran. Tapi beda sama dengan video pembelajaran, itu bukan alat peraga. Dia media, ya kan? Kalau alat peraga ya contohnya seperti ini tadi. So, alat peraga dia media. Berarti alat peraga itu bagian dari media pembelajaran. Nah, sama dengan gambar, ada yang sering kita gunakan ya kalau di sekolah-sekolah itu poster siklus air, rantai makanan, tata surya kalau gambar. Oke, kita lanjut dengan video animasi. Apa tadi video animasi atau animasi? Apa fungsi video dan animasi dalam proses pembelajaran? Apa? Misalnya kalian membuat video, nanti apa fungsinya? Untuk ngajar. Ya. Nah, ini video ini kan kalau pembelajaran IPA itu banyak yang berbentuk abstrak. Misalnya ada juga yang kita kasih contoh proses perkembangbiakan tumbuhan misalnya, atau hewan misalnya. Kan nggak mungkin kita menyuruh siswa itu melihat prosesnya, itu kan butuh waktu lama. Nah, kita sebagai guru, bagaimana cara kita visualisasi proses perkembangbiakan hewan atau tumbuhan tadi dalam bentuk video. Jadi kan singkat jadinya, ya kan? Nah, itu fungsi video dan animasi ini tadi, mempersingkat waktu juga. Misalnya kincir air kan jauh misalnya, di desa-desa kan tidak memungkinkan siswa itu ke situ. Nah, jadi kita bikinlah video pembelajarannya atau animasi. Oke ya, paham ya? Nah, kalau lingkungan contohnya, kalau pembelajaran yang menggunakan lingkungan gimana? Apa? Tumbuhan. Gimana caranya kalau kita menggunakan media lingkungan alam sebagai alat bantu proses pembelajaran? Bagaimana? Gimana? Membawa anak keluar mana? Keluar ruangan. Kemana dia? Ke taman. Oke. Nah, kalau lingkungan alam ini kita gunakan sebagai media pembelajaran. Misalnya, kita tadi contohkan tumbuhan, struktur tumbuhan. Di lingkungan sekolah misalnya banyak tumbuhan liar di pinggir-pinggir atau di belakang sekolah misalnya. Kita ajak keluar, kita arahkan mereka untuk mencari tumbuhan, satu tumbuhan misalnya, satu orang satu. Nah, nanti mereka melihat perbedaan antara tumbuhan siswa satu dan siswa lainnya. Dari akarnya, daunnya, bunganya, batangnya itu berbeda. Nah, itu kita menggunakan media lingkungan alam. Paham ya? Paham. Kita lanjut. Fungsi media dalam pembelajaran IPA. Fungsinya apa? Mempermudah pemahaman. Ya. Nah, karena IPA ini adalah ya tadi Ibu katakan dia konsepnya abstrak. Jadi kalau tanpa media, anak itu susah memahami materi. Ya. Yang kedua apa? Meningkatkan motivasi. Itu pasti. Kalau kita apalagi kita menggunakan media yang menarik, yang unik, pasti kalau anak SD itu motivasinya, rasa ingin tahunya itu akan meningkat. Yang ketiga apa? Memperkaya pengalaman belajar. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Oke, tahu ya fungsi media pembelajaran IPA SD? Oke, kita lanjut. Manfaat media pembelajaran IPA SD. Sebenarnya manfaat ini sangat bermanfaat lah kalau media pembelajaran. Beda rasanya kalau kita ngajar atau kita belajar dengan menggunakan media dan juga tidak menggunakan media. Yang pertama, retensi meningkat.
Siswa mengingat lebih banyak materi ketika belajar dengan media visual dan praktik langsung, dan juga lebih aktif, pemahamannya lebih dalam gitu ya. Paham ya? Karena manfaat media itu sangat banyak. Nah, nih kita masuk ke tujuan penggunaan media IPA. Yang pertama ada mengkonkretkan konsep abstrak sains. Nah, itu Ibu katakan tadi, pembelajaran IPA SD itu banyak konsep yang abstrak. Misalnya gaya. Kalau dibayangkan gaya, gimana gaya ya kan? Makanya kita membutuhkan media. Kita ilustrasikan gaya itu seperti apa gitu kan. Banyak hal yang abstrak kayak bunyi misalnya. Yang kedua, ada merangsang rasa ingin tahu dan berpikir ilmiah anak. Nah, itu tadi, kalau media tetap pasti positif itu, dia rasa ingin penasaran mereka tuh tinggi. Apa sih media itu? Apa sih? Pasti dia penasaran. Yang ketiga, ada mengembangkan keterampilan proses sains. Nah, yang keempat, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pasti kalau menggunakan media, anak itu merasa senang lah. Tapi tergantung gurunya, tergantung kitanya nanti bisa nggak membawa anak itu untuk belajar dengan menggunakan media pembelajaran yang kita bawa itu. Oke ya, paham ya? Paham. Oke. Nah, yang selanjutnya karakteristik media pembelajaran IPA SD yang efektif. Yang pertama itu ada sesuai usia. Apakah kita sebelum membuat media pembelajaran harus melihat usia anak dulu? Ya, kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena apa? Misalnya anak SD umur 6 sampai 12 tahun, kebutuhannya karakteristiknya itu bagaimana? Misalnya dia suka warna-warni, sukanya gambar yang kayak kartun-kartun, beda dengan kita yang sudah besar, sudah dewasa, ya kan? Makanya kita lihat dulu dari usia. Yang kedua, visual dan menarik. Dia ya menggunakan warna, gambar, ilustrasi dan sebagainya. Anak kelas 1 sampai kelas 6 itu paling senang, apalagi kelas 1 2 3 itu dia akan beragam warna-warni kayak pelangi dia kalau medianya. Nah, kontekstual sering kalian mendengar kontekstual? Apa itu kontekstual? Apa? Ya, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Nah, misalnya kalian apa yang bisa kalian kaitkan materi dengan kehidupan anak sehari-hari misalnya? Merebus air, misalnya itu materi apa? Apa? Sumber energi, apa lagi? Panas, apa lagi? Uap. Oke, paham ya? Kontekstual apapun yang bisa kalian kaitkan dengan lingkungan anak atau lingkungan kehidupan sehari-harinya itu dikatakan kontekstual. Ya, misalnya kalau selain itu ya kayak makanan buah-buahan boleh nanti. Pernah misalnya kalian belajar tentang struktur tumbuhan, ada buah misalnya. Pernah kalian lihat di dalam buah itu ada bijinya? Ya kan? Itu kan kehidupan sehari-hari mereka, sering dia memakan buah. Nah, yang kelima ada aman dan mudah. Misalnya tadi media, kalian membuat menggunakan media yang ada di alam. Nah, tentukan dulu aman tidak anak di situ. Ya kan? Kalau tidak, wah bahaya juga. Kalau di belakang tuh banyak ular, misal di belakang sekolah atau di mana itu banyak ular, bahaya juga. Ya kan? Nah, misalnya mudah dioperasikan oleh guru dan siswa. Misalnya kita contohkan sajalah SD yang gurunya atau ininya belum paham tentang teknologi, dia mau mengajar pakai teknologi, ya bingung lah, siswanya pun juga bingung bagaimana cara menggunakannya, ya kan? Nah itu, oke. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Rahma. Nah, lingkungan itu tadi sudah Ibu jelaskan, lingkungan itu
Apakah, coba yang kawan-kawan yang lain bisa menjawab, apakah lingkungan itu termasuk media? Ya, kenapa Mel? Kenapa dikatakan media, lingkungan alam itu? Karena dari lingkungan itu kita bisa mencontohkan untuk membantu kita mengetahui lingkungan itu termasuk media. Yang lain? Yang lain, kenapa alam itu bisa dikatakan media? Kenapa? Ada? Karena lingkungan alam itu adalah alat bantu kita menyampaikan tadi, sama dengan tumbuhan tadi, kan alat bantu kita untuk menyampaikan materi kepada siswa. Berarti dia termasuk media pembelajaran. Paham ya, Ma? Paham. Oke, ada lagi? Oke, Liza? bagaimana jika nanti saya menjadi seorang guru dan hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum membuat media? Nah, ini pertanyaan yang ini ya, yang memang nanti kalau kalian menjadi guru sangat kalian butuhkan. Kenapa? Sebelum kalian mengajar atau sebelum kalian membuat media, kalian harus menganalisa dulu media yang akan kalian buat. Misalnya minggu depan kalian materi ini sudah tahu ya materinya apa. Silakan kalian analisa dulu sarana dan prasarana sekolah kalian. Jangan, aku nak bikin video pembelajaran misalnya. Tapi fokus di sekolah tidak ada, laptop tidak ada. Mau bagaimana cara kita mengajar menggunakan video pembelajaran itu? Nah, makanya kita analisa dulu. Setelah itu kita analisa karakteristik anaknya. Usia mereka berapa, kebutuhannya bagaimana, usia misalnya anak SD itu kan, ya Ibu sebut tadi dia suka yang bergambar, ilustrasi, kayak kartun, warna-warni ya kan. Nah, kita analisa itu semua, kebutuhannya apa, misalnya gaya belajarnya ya kan. Setiap siswa itu yang nanti yang kita ajar itu pasti beda gaya belajarnya. Bagaimana kita merangkup dengan satu media. Nah, baru bisa kita mengembangkan sebuah media pembelajaran. Nggak bisa kita langsung saja. Oke ya? Paham ya? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, ini adalah tugas kelompok. Ada satu yang harus kalian pecahkan. Nanti Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit. Mungkin cukup karena ini hanya satu permasalahan saja. Silakan kalian diskusikan permasalahan penggunaan media yang ada di sekolah SD saat ini. Kan kalian sering kan observasi atau wawancara dengan guru. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Apa sih permasalahan yang terjadi di sekolah? Boleh dari siswa, guru, sarana, dan lain sebagainya. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit, silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya kita akan membacakan hasil diskusi setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1, perwakilan saja. Baik, Ibu, setelah kami diskusi tadi, kita sudah mendapatkan kendala guru dalam kalian. Pertama adalah kurangnya kemampuan membuat media pembelajaran Ibu. Ya. Yang kedua ada guru masih dominan menggunakan metode ceramah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, siapa? Oke, Rahma. Kendala yang itu seperti kendala sarana dan prasarana. Oke. LTI dan komputernya terbatas.
Oke. internetnya belum merata. Oke, ya memang kalau di sekolah-sekolah apalagi yang di desa ya, memang prasarana itu menjadi permasalahan utama ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan Liza. Ibu, ada pun kendalanya yang kami dapat itu pada peserta didik, yang dimana kemampuan siswanya beragam dan juga kurangnya motivasi belajar. Oke, dimana memang kalau motivasi belajar siswa itu memang beragam ya, tergantung kitanya nanti menjadi guru, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi belajar, apakah dengan media nantinya atau model dan lain sebagainya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4. Belum adanya kebijakan yang mendorong penggunaan media belajar inovatif atau kurangnya perhatian terhadap pengembangan teknologi dalam pendidikan. Oke, ya memang kalau teknologi ya memang kita untuk sekolah sekarang ini memang belum diprioritaskan ya, apalagi kita yang ada di desa. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, bagus sekali hasil diskusi kita hari ini tentang media pembelajarannya, permasalahan yang ada di sekolah dalam penggunaan media pembelajaran. Oke, selanjutnya kita tes kemampuan kalian dalam pembelajaran IPA SD ini. Ada 3 soal. Silakan kalian cek HP kalian, sudah Ibu kirim di grup mata kuliah. Ada 3 soal, cukup waktu 1 menit saja. Oke, silakan isikan kuisnya, isikan namanya. Nanti yang urutan pertama nanti Ibu akan kasih hadiah. Buku ini adalah buku karya Ibu sendiri. Nanti ini adalah hadiah yang akan Ibu berikan kepada nilai yang tertinggi. Oke, dalam 1 menit ya. Oke. Oke, selesai? Selesai? Nah, urutan pertama, nilai yang tertinggi di kuis kali ini adalah Nurul Ulfa. Tepuk tangan dulu untuk Nurul Ulfa. Silakan maju, Nurul. Oke, ini adalah buku karya Ibu sendiri. Ibu serahkan, semoga digunakan dengan sebaiknya. Oke. Oke. Oke, silakan duduk kembali Ulfa Riza. Oh ya, maaf, Nurul Ulfa. Cukup mungkin hari ini cukup dulu. Semoga pertemuan selanjutnya nanti kita lebih semangat lagi. Akhir kata, Ibu ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah pembelajaran IPA SD pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Merangin. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.